Kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu program sosial paling gede di Indonesia. Sebuah inisiatif yang menempatkan kesehatan dan juga masa depan bangsa ini di pusat perhatian. Ini adalah cerita tentang ambisi yang besar, potensi yang luar biasa, tapi di saat yang sama juga ada resiko yang nggak main-main. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan utamanya. Emangnya bisa ya sebuah program makan siang gratis benar-benar jadi fondasi buat membangun bangsa yang lebih kuat dan lebih tangguh? Nah, inilah inti dari perbincangan kita. Buat ngerti program ini, kita harus paham dulu akarnya. Ada sebuah konsep budaya yang dalam banget di Indonesia, yaitu gotong royong. Jadi, ini bukan sekedar program pemerintah biasa, tapi cerminan dari semangat kebersamaan untuk mencapai tujuan bareng-bareng. Sebuah filosofi yang udah mendarah daging. Jadi, apa sih sebenarnya program makan bergizi gratis atau yang disingkat MBG ini? Sederhananya, ini adalah usaha pemerintah buat ngasih makanan bernutrisi secara gratis ke kelompok-kelompok kunci di masyarakat. Tujuannya ada dua, dan dua-duanya penting. Ningkatin kesehatan, sekaligus ngedorong kualitas pendidikan secara nasional. Terus siapa aja nih yang bakal dapat manfaat dari program raksasa ini? Sasarannya spesifik banget, mulai dari ibu hamil yang perannya krusial banget buat kesehatan generasi penerus, sampai ke semua pelajar dari tingkat SD, lanjut ke SMP, sampai SMA. Lengkap. Oke, sekarang kita lihat dulu yuk sisi baiknya. Program ini tuh dilihat bukan cuma sebagai bantuan sosial biasa, tapi sebagai sebuah investasi strategis buat masa depan bangsa kita. Tujuannya itu jelas banget dan benar-benar menyasar masalah krusial. Yang pertama, dan ini penting banget, adalah buat nurunin angka stunting. Terus, ningkatin kualitas gizi anak-anak, dan pastinya buat ngedorong kemampuan mereka belajar di sekolah. Logikanya kan simple, kalau perut kenyang dan gizi tercukupi, belajar juga jadi lebih fokus, produktivitas di sekolah pasti meningkat. Tapi dampaknya nggak berhenti di kesehatan dan pendidikan loh. Coba deh bayangin skala yang dibutuhin buat jalanin program ini. Ini bisa menciptakan efek domino ekonomi yang kuat. Bakal banyak lapangan kerja baru yang kebuka. Mulai dari sektor penyedia makanan, distribusi, sampai logistik. Semuanya bakal bergerak. Dan yang gak kalah penting, ini soal keadilan sosial. Intinya adalah memastikan setiap anak, gak peduli latar belakang keluarganya kayak apa, punya kesempatan yang sama buat dapat nutrisi yang baik. Sekaligus, ini juga bisa ngeringanin beban keuangan banyak keluarga di Indonesia. Tapi, namanya juga program raksasa, pasti ada tantangannya. Sekarang, yuk kita coba lihat sisi lain dari koin ini, yaitu biaya dan resiko-risiko yang mungkin nggak langsung kelihatan. Nah, tabel ini nunjukin dilemanya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada potensi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja baru, dan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Tapi, di sisi lain, ada ancaman inflasi, anggaran negara yang bisa keteteran, potensi korupsi, dan risiko masyarakat jadi terlalu bergantung sama bantuan pemerintah. Ini benar-benar kayak dua sisi mata uang. Coba kita bedah satu-satu ya, risiko keuangannya. Pertama, permintaan bahan pokok yang tiba-tiba melonjak drastis. Ini bisa bikin harga-harga naik alias inflasi. Kedua, jelas ini bakal jadi beban yang super besar buat APBN kita. Dan yang ketiga, yang selalu jadi momok, yaitu potensi korupsi atau penggelembungan harga oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab kalau pengawasannya nggak ketat. Karena serumit ini, ya wajar kalau para ahli jadi terbelah. Ada dua kubu pemikiran yang sangat berbeda tentang gimana seharusnya Indonesia melangkah maju dengan program ini. Di satu sisi, ada yang pro banget, seperti yang diungkapkan oleh Dr. Siti Fadila Supari. Beliau melihat ini sebagai sebuah langkah strategis. Jadi ini bukan cuma pengeluaran, tapi sebuah investasi jangka panjang buat sumber daya manusia Indonesia. Harapannya, generasi mendatang bisa jadi lebih produktif dan siap bersaing di tingkat global. Nah, di sisi lain, ada pandangan yang lebih hati-hati. Contohnya dari Dr. Agus Subekti. Beliau menyoroti soal beban anggaran dan yang lebih penting lagi, soal pemberdayaan. Menurut beliau, tujuan akhirnya seharusnya bikin masyarakat jadi mandiri, bukan malah jadi tergantung sepenuhnya sama bantuan negara. Biar lebih jelas, coba deh kita jejerin dua pemikiran ini. Yang satu fokus pada intervensi langsung dari negara, sebuah investasi besar buat masa depan. Satunya lagi, lebih mengutamakan kehati-hatian anggaran dan memberdayakan keluarga dari bawah. Keduanya sama-sama mau Indonesia maju, tapi caranya beda banget. Ini bikin kita mikir kan, apa nggak ada jalan tengahnya? Apakah harus memilih salah satu? Atau jangan-jangan ada alternatif lain yang bisa mencapai tujuan yang sama tanpa harus menanggung risiko sebesar itu?
Nah, ternyata ada loh usulan model lain, fokusnya bergeser, bukan lagi ngasih ikan, tapi ngasih kail dan ngajarin cara mancing. Langkah-langkahnya praktis banget. Ngajarin keluarga cara masak makanan bergizi, ngasih konsultasi kesehatan khusus buat ibu hamil, dan intinya membekali mereka dengan ilmu supaya bisa mandiri secara gizi. Jadi, kata kunci dari model alternatif ini adalah keberlanjutan dan efisiensi. Tujuannya adalah buat mengurangi ketergantungan jangka panjang dan mencapai hasil yang sama atau bahkan lebih baik tanpa harus bikin anggaran negara jadi megap-megap. Dan akhirnya kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal. Indonesia sekarang ada di persimpangan jalan. Apakah solusi terbaik itu lewat intervensi besar-besaran dari negara atau justru lewat pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah dan mendalam? Mana jalan yang sesungguhnya akan membawa bangsa ini ke kemajuan? Jawabannya, apapun itu akan menentukan masa depan generasi kita.